Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin cerita ya. Eh, jadi waktu saya masih SMP, saya masih suka mencari ikan itu ya main kejar-kejaran. Kalau bisa nangkap ya luar biasa sama teman-teman yang lain. Kebiasaan saya bermain ikan-ikanan. Ya di belakang rumahnya beda. Jadi saya kalau cari sepat atau bedik itu melewati beda. Itu bibi saya. Jadi anak dari Pak Yai Salim, pendiri Pondok YTP. Jadi masih kerabat. Istilahnya kalau manggil beda itu ibu saya adik. Jadi saya sering main ke situ. Kadang ya mau ke rawa-rawa itu ya lewat rumahnya Bude Nasikah. Itu ibunya Bu Istiadah, dulu kepala MI Miftahul Huda. Nah, pada waktu itu saya masih kecil ya, suka main-main. Itu ada orang yang memperhatikan di kursi roda, pakai jubah putih, sorbanan. Dia mandangi saya terus ini, dan saya kaget, ini siapa ini. Nah, kemudian karena saya sibuk dengan ikan, akhirnya ya terpaksa dia manggil, "Le, sini Le." Akhirnya saya tanya, "Wonten napa, Mbah? Awakmu iki omahe endi ta, Le? Kok senengane dulinan iwak?" "Griya kula teng Kilen Peken niku lho, Mbah." Akhirnya Mbah Munawir itu ngomong, "Loh, apanya dengan itu, Pak Haji Mansur?" "Oh, itu Pak Mansur Hadi itu, yang kerabat ini, yang kerabat satu deret ini." "Iya." "Ingkang niku nggih abah kula, Mbah. Pak Mansur niku abah kula." "Loh, berarti awakmu iki dulur karo. Awakmu nek nyelok aku kudune Mbah." "Loh, pripun, Mbah? Napa sedereke Bude Nasikah? Napa bulik dah beda, atau Mbah Wiji, Bek Wiji?" "Ndak, aku iki dulurmu saka bapakmu. Aku iki saka Trenggalek dhisik. Takonono nek gak percaya abahmu. Aku jek dulur karo awakmu. Nek awakmu nek nyelok aku kudune Mbah." Akhirnya ya gitu aja. Ndak terpikir sampai sejauh ini istilahnya, informasi dari Rasulullah itu belum mengena. Baru kemudian ada salah satu teman dosen yang itu meng-share silsilahnya almarhum Pak Yai Hambali.
itu putranya dari Mbah Munawir. Jadi silsilahnya itu sampai kepada cucu Rasulullah Hasan radhiyallahu anhuma. Saya waktu itu nangis, saya ndak bisa berkata apa-apa ya. Ya Allah, ternyata dulu waktu saya nyari informasi, istilahnya apa ya, itu terbentur sampai Sunan Tembayat, sampai waktu perang dengan Belanda itu kan, bentrok dengan Belanda itu kan kocar kacir itu, keturunannya Sunan Tembayat. Ada yang lari itu ke Serengat, Blitar. Ya sampai ke situ saya. Ciri-cirinya sampai Abah pesen tolong jaga identitas ini. Identitas kalau dulu itu biasa orang kalau kocar kacir itu menyerahkan sesuatu benda yang itu bisa jadikan identitas. Akhirnya saya cari identitas itu di Surakarta, Semarang, Sunan Tembayat itu. Akhirnya ketemulah di ciri-cirinya hampir sama. Saya nggak tahu, wallahu alam. Saya ndak mau membahas lebih detail karena saya ndak terlalu fokus di situ. Saya mikirnya gini, kalau itu benar, ya alhamdulillah. Ya semoga aja Allah jaga akhlak saya seperti Rasulullah. Verifikasinya biasanya ke Alawiyah ya. Wallahu alam itu kapan saya nggak tahu. Yes, berjalan sesuai dengan arusnya lah. Saya nggak terlalu fokus ke situ. Saya mau ngomong apa ya nih? Verifikasi nasab Habib ke Alawiyah. Nanti akan saya lanjutkan di mimpi yang keempat, yang menceritakan bahwa Rasulullah memberikan sebutan yang saya pikir itu menandakan meskipun Rasulullah tidak menyebut saya keturunannya, tapi dengan sebutan itu otomatis itu menandakan bahwa
saya adalah keturunan dari Rasulullah. Tapi entah dari mana, dari Sayyiduna Husain atau Sayyiduna Hasan radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Karena saya ketika melakukan pencarian itu ya terkat sampai di Sunan Tembayat aja. Ya begitu saja. Mungkin kalau informasi ini saya share ya, saya nggak tahu apakah tanggapan dari saudara-saudara muslim saya sama seperti dulu. Ketika terjadi di Malang, saya sampaikan saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dijawab sama teman saya dari ya biasalah ya, jangan dibesar-besarkan nanti. Dari Salafi. Kalau Ustadz Faiz sama Ustadz Abdullah Adrami yang mimpi bertemu dengan Rasulullah, saya percaya. Kalau kamu yang mimpi bertemu dengan Rasulullah ngaca, gak pantas. Yang mimpi, yang menemui kamu itu bukan Rasulullah, itu iblis itu. Ya mulai sejak itu saya enggak mau tapi dengan berjalannya waktu itu sedikit demi sedikit itu semuanya banyak yang terungkap. Mulai nama asli saya waktu lahir, makanya nama saya udah pendek, Aminul Waton. Itu disingkat, sudah pendek, singkat lagi Waton. Enggak tahu itu kenapa. Yang satu berharap Ahmad, yang satu memberi nama Aminul. Dan saya tidak mau mempermasalahkan karena dua-duanya diceritakan. Dan saya bangga dikasih nama tokoh NU Aminul Waton. Abah berharap nama A-nya itu adalah Ahmad. Ya sama-sama bagusnya, diceritakan semuanya, gak apa-apa. Itu semakin meyakinkan bahwa mimpi yang kedua itu benar. Tinggal yang mimpi yang keempat ini nanti saya butuh verifikasi, tapi berjalan aja. Saya enggak fokus ke situ, saya fokus ke ibu saya aja dulu. Nomor satu ibu saya. Kalau itu benar ya semoga Allah jaga saya. Kalaupun itu saya salah, itu juga tidak masalah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ketika nanti saya menceritakan tentang mimpi yang keempat, semoga pada kesimpulan akhir itu bisa memberikan
solusi, bukan faktor manusianya yang diberikan itu, tapi dari mimpi keempat itu menceritakan kondisi Indonesia seperti apa dan bisa diselesaikan oleh masyarakat itu sendiri, bukan dari manusia yang diberi sebutan oleh Rasulullah, bukan. Apabila dikaitkan dengan Al-Quran itu udah jelas, apabila suatu wilayah itu taat pada Allah dan Rasulnya, maka dibukakan pintu di langit dan bumi, keberkahan. Iya. Itu cerita tentang Mbah Munawir menyuruh saya memanggil Mbah Munawir itu Mbah. Jika dikaitkan dengan informasi Abah, memang nenek itu keluarga dari pondok pesantren di Serengat. Kemudian menikah dengan seorang pemuda yang menurut Abah itu adalah istilahnya pengawal biasa. Istilahnya telik sandinya Pangeran Diponegoro. Waktu ditipu sama Belanda, kan kocar kacir ini, pasukannya kocar kacir, termasuk kakek ini melarikan diri ke wilayah Trenggalek. Bertemulah dengan nenek memilih kakek. Jadi wajar kalau mungkin kerabatnya bukan kerabat dari kakek, tapi kerabat dari nenek. Mbah Munawir itu kerabat dari nenek yang ada di Trenggalek, bukan kerabatnya dari kakek, karena kakek itu pelarian. Kocar kacir, akhirnya banyak melarikan diri, dan semua sejarawan juga mengatakan seperti itu. Banyak yang kocar kacir melarikan diri ke Jawa Timur. Ini yang masih bingung saya. Itu siapa itu namanya, itu paman saya itu diambil menantu sama salah satu pengurus pesantren di Tambak Beras. Itu kok manggil Sultan Hamengkubuwono kok Pak D ya? Itu ceritanya gimana? Mungkin itu kerabatnya dari pondok pesantren Tambak Beras, mungkin itu. Kok kalau di grup sekolah MA itu kok dia sering manggil itu Pak D. Ini gimana ceritanya?
Buh lah, nggak tahu, saya nggak tahu. Mungkin itu saja yang saya beri info kaitannya. Nanti ada sangkut pautnya dengan mimpi yang keempat. Terima kasih ya. Kalau ada manfaat ya bisa di subscribe, bisa di komen, beri masukan, nggak apa-apa, kasih masukan yang negatif, kasih gambaran-gambaran, tidak masalah, sebagai masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.